抱きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ傷ついたまんまじゃいないと誓い合った遥かな日が Say say ya so Say say ya 今こそ羽ばたけHalo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Melanjutkan pada part sebelumnya, di mana Mari yang nggak membunuh Koga dan kawan-kawan, sehingga mereka pun bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian, scene berpindah ke seorang bocil yang hampir aja kena tangkap oleh anak buah Dewi Palas kalau aja Koga dan kawan-kawan nggak datang tepat waktu. Namun saat bocil itu akan kabur, ia malah ketangkap yang beruntung Eden pun datang menolongnya. Di sisi lain, saat Subaru akan di-fatality, tiba-tiba muncul lagi seorang Sen yang mana itu membuat musuh akhirnya memilih untuk mundur. Ternyata Sen itu bernama Celeris yang merupakan Sen Equuleus atau si kuda kecil. Ia pun sangat senang ketika bertemu dengan Koga karena sebenarnya rasi bintang dari Sen Equuleus ini berdekatan dengan rasi bintang Pegasus, sehingga masih bisa dianggap kalau mereka itu saling bersaudara. Maka enggak heran kalau dilihat sekilas jubah Celeris ini hampir mirip dengan jubahnya Koga. Setelah itu, Celeris mengajak Koga dan kawan-kawan ke tempat persembunyiannya yang berada di bawah tanah. Di sana juga menjadi tempat persembunyian bagi orang-orang yang masih selamat, sehingga sejak saat itulah Celeris selalu di sana untuk melindungi semua orang. Beberapa saat kemudian, Riho merasa cemas dengan Celeris karena setahu dia kalau seseorang yang menggunakan jubah Sen Equuleus maka ia akan ditakdirkan untuk mati. Selang berapa lama, bocil tadi kembali muncul sambil membawakan minum yang mana itu juga menjadi awal kedekatan Eden dengan bocil tersebut. Lalu Celeris muncul dan mengatakan kalau terowongan bawah tanah itu juga terhubung langsung ke istana Dewi Palas. Namun belum sempat mereka pergi, Hammer ternyata mengetahui persembunyian mereka dan berusaha menghancurkannya dari atas. Sehingga Koga dan kawan-kawan berusaha melawannya dan meminta Subaru dan Celeris untuk tetap di sana. Setelah mereka pergi, Subaru dan Celeris merasakan kalau juga ada musuh di bawah terowongan tersebut sehingga mereka mencoba untuk mendatanginya. Benar saja, rupanya Hati dan pasukannya sudah berada di sana sehingga Subaru dan Celeris berusaha untuk melawannya. Akan tetapi, karena jubah Subaru yang rusak parah, Celeris pun terpaksa melawannya seorang diri. Walau sempat terkena ribuan kunai milik Hati, Celeris pun mampu membalas dan menghajarnya habis-habisan. Sementara itu di atas, Eden dan kawan-kawan masih berjuang untuk melawan si Hammer ini dan juga pasukannya. Tak hanya itu, Soma dan Yuna pun akhirnya kembali berkumpul dengan Koga dan kawan-kawan juga. Dalam pertarungan tersebut, Eden pun akhirnya menemukan jalan hidupnya di mana ia akan terus berjuang demi orang-orang yang memang pantas untuk dilindungi. Hal itu juga gak terlepas dari kedekatannya dengan si bocil tadi. Mendengar itu, Hammer yang kesal berusaha menghancurkan tempat tersebut dengan menggunakan jurus meteornya yang sangat besar. Bahkan hal itu disadari oleh Hati sehingga ia dan pasukannya memilih untuk mundur saja. Akan tetapi dengan jurus terkuat Eden jugalah meteor tersebut berhasil dihancurkan dan Hammer harus mondar karena terkena serpihan meteornya sendiri.
Setelah berhasil mengalahkan Hammers, adegan kemudian beralih ke masa lalu saat pertama kali kota tersebut diserang oleh pasukan Dewi Palas. Saat itu, terlihat Caleres dan si bocil yang berusaha menyelamatkan diri, namun mereka malah ketahuan musuh. Beruntung, muncul Saint Eculeus terdahulu bernama Kitalpa yang menolong mereka berdua. Kemudian, dirasa kalau Caleres ini adalah orang yang tepat sebagai penerusnya, Kitalpa pun kemudian mengeluarkan jurus terakhirnya untuk mengalahkan semua musuh dan menjadi akhir dari hidupnya. Setelah itu, Jubaston pun kemudian memilih Caleres sebagai tumbal selanjutnya. Mati kau. Akan tetapi, rupanya itu hanyalah mimpi dari Caleres saja yang pingsan setelah pertarungan melawan Hati. Lalu dalam keadaan yang masih terluka, ia pun mencoba menemui Koga dan kawan-kawan yang sedang berjaga-jaga. Kemudian si bocil memberitahu kalau selama ia sakit, Subaru lah yang selalu membantu untuk merawatnya, di mana itu menunjukkan kedekatan yang mulai terjalin antara ia dan juga Subaru. Kemudian, Caleres memberitahu Koga dan kawan-kawan jalan menuju ke istana Dewi Palas, yaitu dengan mengikuti saluran air di dalam sana. Akan tetapi, Caleres gak bisa untuk ikut karena ia yang masih ingin melindungi orang-orang di sana. Setelah Koga dan kawan-kawan pergi, Hati yang berada di atas pun kemudian mengajak duel Caleres dan mengancam akan menghancurkan tempat tersebut apabila ia enggak datang. Sementara itu, Koga dan kawan-kawan harus berpisah dengan Subaru karena ia yang memilih putar balik karena khawatir dengan Caleres. Singkat cerita, Subaru pun bertemu dengan Caleres yang bersiap untuk melawan Hati. Selang berapa lama, Hati pun muncul dan menyerang mereka berdua. Dalam pertarungan tersebut, mereka harus susah payah melawan si Hati ini, namun di sini Caleres lah yang lebih menjadi bulan-bulanan. Sehingga Subaru kemudian mencoba untuk membantu, namun ia malah kehilangan jubahnya hingga hancur lebur. Dirasa nggak ada cara lain, Caleres pun melakukan jurus terakhirnya dan berhasil mengalahkan si Hati ini. Setelah itu, ia pun terluka sangat parah sehingga akhirnya mewariskan jubah Stone Eculeus kepada Subaru dan kemudian ia modar. Kembali ke Koga dan kawan-kawan yang dihadang oleh saudara kembar Kelin dan Grip sehingga membuat mereka kesulitan. Namun tak lama berselang, Subaru muncul dan berkat darah yang bercampur dengan jubah Stone Eculeus membuatnya menjadi terupgrade. Lalu dengan jubah barunya itu, Subaru mampu mengimbangi mereka berdua, bahkan berhasil mengalahkannya meski hanya seorang diri. Akan tetapi setelah itu, entah mengapa jubah Eculeus tiba-tiba aja melepaskan diri dari Subaru dan ia pun pingsan. Selang berapa lama, ia pun sadar dan Koga mengatakan kalau jalan menuju istana Dewi Palas sudah dihancurkan oleh musuh sehingga mereka memilih untuk kembali. Sementara itu, Eden dan yang lainnya sedang bertarung kembali dengan anak buah Dewi Palas melalui jalur atas. Namun setelah kejadian tadi, Eden semakin curiga dengan Subaru karena ia yang berhasil mengupgrade jubahnya padahal ia sendiri belum membangkitkan Seven Sense. Adegan berpindah dulu ke Athena yang sudah sadar dan memutuskan untuk ikut turun langsung ke medan pertempuran. Lalu ia dan para Sen Emas pun pergi ke patung Athena dan buat kalian yang udah ngikutin Sensei Art Hades pasti tahulah maksud Athena ini apa. Iya, dengan menggunakan darahnya, Athena bermaksud menggunakan jubah perangnya yang berada di patung tersebut. Kemudian ia pun meminta Harbinger untuk membantu menjagakan jubahnya itu. Sin berpindah ke Raki yang berada di Palace Velda karena perintah dari Kiki. Namun ia malah bertemu dengan Halimet yang beruntung Koga datang menolongnya bersamaan dengan Subaru.
saat mereka akan melawan Halimet, entah mengapa tiba-tiba jubah Subaru nggak bisa digunakan, bahkan berubah warna menjadi hitam. Sementara Koga begitu kesulitan melawan Halimet karena jubahnya yang memang sudah rusak. Kemudian Kiki yang paham akan jubah Sen pun mengatakan kalau jubah Ekuleus nggak lagi ingin bertarung karena takut kehilangan orang yang memakainya lagi. Sehingga hal itu membuat Subaru harus melawan jubahnya sendiri demi meyakinkannya kalau semua akan baik-baik saja. Hingga akhirnya jubah tersebut pun menerima Subaru dan dengan jurus terkuatnya Subaru berhasil untuk mengalahkan si Halimet ini. Selang beberapa lama, para Sen Emas dan juga Athena pun akhirnya sampai di Palace Velda untuk ikut bertarung. Kemudian Voodoo dan Harbinger mengawal Athena untuk pergi ke istana Dewi Palace, sedangkan Kiki membuat markas untuk mengumpulkan seluruh Sen lintas generasi. Singkat cerita, Koga dan kawan-kawan sampai di sana dan langsung menemui Kiki untuk memperbaiki jubah mereka yang rusak. Namun sama halnya seperti Genbu, Kiki pun juga sempat memarahi Koga dan kawan-kawan karena mereka yang gak bisa menjaga jubahnya sendiri. Lalu saat Kiki akan memperbaiki jubah Koga dan kawan-kawan, tiba-tiba Dion datang bersama pasukannya dan mengajak Kiki untuk berduel. Akan tetapi, Saina kemudian melarangnya pergi dan memintanya agar ia fokus aja memperbaiki jubah Koga dan kawan-kawan. Hingga akhirnya, Saina dan para Sen lainnya lah yang berusaha untuk menahan musuh selama Kiki memperbaiki jubah Koga dan kawan-kawan. Bahkan para Sen baja terdahulu pun kemudian juga muncul untuk membantu mereka. Anjay, udah gede aja mereka bertiga nih. Singkat cerita, jubah Koga dan kawan-kawan udah selesai diservis dan di sini gantian Kiki lah yang mengajak duel Dion 1 lawan 1. Akan tetapi entah mengapa Kiki cuma diam aja saat Dion menyerangnya terus-menerus. Lalu saat ia akan di-fatality, Kiki pun berbalik menyerang dan hanya dengan satu jarinya ia berhasil menghancurkan jubah milik Dion. Rupanya, berkat kemampuannya menservis jubah para Sen, ia pun juga tahu titik lemah dari jubah setiap Sen itu sendiri. Setelah itu, karena Dion dan pasukannya masih bergaya mau menyerang, Kiki pun akhirnya mengirim mereka ke dimensi lain dengan jurus Starlight Extinction. Kemudian, setelah berhasil mengalahkan Dion, Koga dan kawan-kawan pun lalu berpamitan untuk menyusul Athena. Namun sebelum itu Kiki meminta Eden untuk terus mengawasi Subaru. Karena rupanya ia juga merasa curiga dengan si Subaru ini. Adegan berpindah ke Paradox yang ternyata masih hidup dan sedang dipenjara akibat dulu melawan Athena. Kemudian datang salah satu raja surga bernama Galia yang ingin merekrut Paradox untuk kembali melawan Athena. Sementara itu, Koga dan kawan-kawan sedang membukakan jalan untuk Athena yang dikawal oleh Voodoo dan Harbinger serta ratusan Sen baja. Namun di tengah jalan, tiba-tiba muncul sebuah kabut yang mana itu membuat Ryuho terpisah dari rombongan Koga dan juga Subaru. Percaya kalau Ryuho akan baik-baik saja, Koga dan Subaru pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Ryuho rupanya sengaja dipisahkan oleh Paradox yang kini mendapatkan jubah barunya setelah bergabung dengan Dewi Palace. Tanpa basa-basi, mereka pun kemudian bertarung dengan sangat sengit, namun di sini Paradox lah yang beberapa kali berhasil menghajar Ryuho. Setelah itu, Ryuho kembali dibawa ke dimensi ruang dan waktu oleh Paradox dan terus memaksanya untuk menyerah saja. Akan tetapi Ryuho menolak sehingga membuat Paradox marah dan akan memfatalitinya. Namun tiba-tiba ia diselamatkan oleh Sen Emas Gemini yang ternyata itu adalah adik dari Paradox bernama Integra. Rupanya Integra ini menjadi Sen Emas dadakan menggantikan kakaknya, namun ia memiliki hati yang baik dan berpihak kepada Athena. Mengetahui hal itu, Paradox pun marah dan kemudian menyerang Integra sehingga terjadi peraduan serangan yang sangat sengit di antara mereka. Lalu, tahu kalau Integra mulai terdesak, Ryuho pun mencoba untuk membantunya hingga situasi pun berbalik
di mana Riho berhasil menyerang dengan jurus Rozan Soryuha miliknya. Akan tetapi, rupanya Paradox ini belum modar dan kembali mencoba menyerang mereka dengan jurus Final Destination. Beruntung, dengan tenang, Integra mampu membaca serangan Paradox dan berhasil menghancurkannya. Kemudian, ia pun berbalik menyerang Paradox, namun sepertinya ia berhasil kabur dan beruntung mereka berdua pun keluar dari dimensi ruang dan waktu tersebut.